Malam terasa lebih panjang di desa kecil itu. Biasanya kehidupan berjalan tenang, dengan rutinitas yang tak banyak berubah. Anak-anak bermain di tanah lapang, suara obrolan warga terdengar dari warung kopi, dan lampu-lampu rumah menyala temaram saat senja tiba. Namun, sejak 2 minggu terakhir, suara telah berubah. Atmosfer desa juga berubah. Ada ketakutan yang diam-diam merayap di benak warga, seperti ada mata yang selalu mengawasi dari kegelapan. Angin malam berdesir lebih dingin dari biasanya. Di sudut-sudut rumah, warga mulai menutup jendela lebih cepat, memastikan pintu terkunci rapat sebelum matahari benar-benar tenggelam. Ada desas-desus bahwa malam sudah bukan lagi waktu untuk keluar rumah. Terlalu banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Awalnya gangguan kecil, sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi lama-kelamaan menjadi pola yang mengusik ketenangan. Hampir setiap malam secara bergilir, beberapa rumah mengalami ketukan di pintu mereka. Tidak ada orang terlihat di luar saat pintu dibuka. Hanya angin dingin yang menyapu masuk. Beberapa warga bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan samar dari arah kebun bambu di tepi desa. Seperti suara anak-anak bercakap pelan, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat mata hampir terpejam dalam keheningan malam, beberapa warga melaporkan melihat sesuatu yang bergerak di sudut jalan. Tidak terlihat jelas bentuknya, hanya bayangan yang melintas sekejap, menghilang sebelum bisa dikenali. Ketakutan semakin menyebar. Warga yang awalnya hanya curiga mulai panik, terutama setelah 2 anak hilang tanpa jejak. Muncul berbagai teori, ada yang percaya ini ulah makhluk gaib, ada pula yang mencurigai seseorang di desa yang mungkin menyimpan rahasia gelap. Akhirnya pemuda desa memutuskan untuk mengaktifkan kembali pos ronda, sesuatu yang sudah lama ditinggalkan karena merasa desa cukup aman. Mereka bergantian. Mereka ada yang membawa kentongan dan senter, berharap bisa menangkap siapa atau apapun yang mengganggu desa. Ada yang membawa pisau kecil untuk berjaga-jaga, meskipun tidak ada yang tahu apakah mereka akan menggunakannya. Malam pertama, ronda terasa lengang, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, ketukan itu kembali terjadi. Kali ini di rumah Pak Rasinah, lelaki tua yang sudah tinggal di desa sejak puluhan tahun yang lalu. Pemuda yang berjaga segera berlari menuju rumah Pak Rasinah. Tetapi saat mereka tiba, yang terdengar hanya bunyi daun pintu yang masih bergetar, seperti baru saja diketuk. Tidak ada siapa-siapa di luar. "Kalian melihat seseorang?" tanya Pak Rasinah dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Mata mereka semua menatap ke arah jalan desa yang sunyi. Kemudian dari kejauhan, samar-samar terdengar suara dari arah kebun bambu. Bukan suara binatang, bukan suara angin. Itu seperti langkah kaki kecil. Langkah yang terdengar tanpa ada sosok yang bisa dilihat. Pos ronda resmi kembali aktif, tetapi malam itu menjadi awal dari ketakutan yang lebih besar. Malam di desa semakin sunyi, bukan karena ketenangan, tetapi karena ketakutan yang mengikat warga dalam rumah-rumah mereka. Warga kini berjalan lebih cepat ketika melewati kebun bambu. Bahkan di siang hari, beberapa orang mulai memasang doa-doa di pintu rumah mereka, berharap keanehan ini segera berhenti. Di sudut desa ada beberapa rumah yang mulai menggantungkan garam
dan daun-daun tertentu di depan pintu rumah mereka. Sebagian percaya ini adalah gangguan makhluk halus. Sebagian lainnya mulai mencurigai adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab di desa ini yang menyembunyikan sesuatu. Namun, suatu hal yang pasti, 2 anak telah menghilang. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka pergi, tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak yang jelas, hilang begitu saja. Setelah kejadian ketukan misterius di rumah Pak Rasinah, penjagaan pos ronda menjadi lebih ketat. Para pemuda mulai mengatur jadwal patroli, menyisir gang-gang sempit terutama ketika mereka melewati kebun bambu, tempat suara bisikan masih terdengar. Malam itu, saat mereka berkumpul di pos ronda, salah satu pemuda bernama Rio membawa sesuatu, sepotong kertas kecil yang ditemukan di belakang warung kopi. Tertulis, "Kami sudah melihatnya, mereka ada di sini." Tulisan itu samar, seperti tulisan dengan tangan yang gemetar. Tidak ada nama, tidak ada petunjuk siapapun yang menulisnya. Hanya kata-kata yang semakin menguatkan firasat buruk bahwa anak-anak yang hilang tidak pergi begitu saja. Ketika mereka mulai berdiskusi, sesuatu terjadi. Suara kentongan terdengar dari kejauhan. Seseorang memukul kentongan 3 kali, pertanda ini darurat. Pos ronda langsung bergerak menuju arah suara. Mereka tiba di rumah Pak Mardan, salah satu warga yang dikenal pendiam. Pintu rumahnya terbuka sedikit, padahal biasanya selalu terkunci rapat di malam hari. Di depan rumahnya terdapat sesuatu yang semakin memperparah ketakutan mereka. Bekas jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam rumah. Namun, yang paling membuat mereka merinding adalah sesuatu yang mereka temukan di depan pintu. Bekas ketukan di kayu pintu yang masih terlihat jelas. 5 jejak jari, tapi lebih kecil dari ukuran tangan orang dewasa. Pak Mardan keluar dengan wajah pucat. Ia mengaku mendengar bisikan di luar rumah sebelum akhirnya kentongan berbunyi. Ia tidak berani keluar lebih dulu, tetapi saat ia mengintip melalui jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada sosok kecil berdiri di kebun bambu. Diam saja, tidak bergerak lalu menghilang. Setelah kejadian ini, warga mulai serius mencari jawaban. Ada yang mencoba menghubungi orang pintar, lalu mengetahui apakah ini gangguan dari dunia lain, atau ada yang sengaja bermain di belakang ini. Yang lain mulai bertanya-tanya, apakah 2 anak yang hilang sebenarnya belum sepenuhnya pergi? Malam semakin panjang, dan ketakutan tidak lagi sebatas ketukan pintu. Kini sesuatu ada di luar sana, sesuatu yang mungkin lebih dekat dari yang mereka pikirkan. Angin malam yang berhembus dari arah kebun bambu terasa lebih dingin dibandingkan malam-malam sebelumnya. Seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan suara jangkrik pun yang biasanya ramai kini terdengar lebih jarang. Seolah makhluk-makhluk malam itu pun menyadari ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Para pemuda pos ronda dengan membawa senter dan beberapa alat seadanya mulai melangkah menuju kebun bambu. Mereka tahu itu adalah tempat yang paling sering menjadi sumber suara-suara aneh itu. Tetapi ada satu alasan lain yang membuat mereka yakin harus di sana. Jejak kaki kecil yang ditemukan di depan rumah Pak Mardan mengarah ke arah kebun bambu. Saat mereka semakin dekat, bau tanah lembab bercampur sesuatu yang asing mulai tercium. Bukan bau bangkai, tetapi ada sesuatu yang menusuk hidung, seolah udara di sekitar kebun membawa aroma yang sudah terlalu lama tertinggal. Mereka melangkah lebih dalam dan semakin dekat ke inti kegelapan.
semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Potongan kain sobek tersangkut di batang bambu. Warna dan motifnya samar dalam cahaya yang remang-remang. Tetapi setelah Dika mengamatinya lebih dekat, ia mengenalinya. Itu milik salah satu anak yang hilang. Tumbukan daun bambu yang seperti sengaja diratakan. Ketika mereka menyibaknya, mereka menemukan bekas pijakan kaki kecil di bawahnya, seolah seseorang telah berjalan mondar-mandir di tempat itu. Suara bisikan yang seperti datang dari dalam bambu. Tidak ada angin bertiup, tetapi beberapa pemuda bersumpah mereka mendengar suara seperti bisikan pelan, bercampur dengan bisikan tangis yang nyaris tak terdengar. Rio mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mengangkat senter lebih tinggi, mencoba menerangi lebih jauh ke dalam gelapnya kebun bambu. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan yang bersembunyi di antara pohon bambu. Ada sesuatu yang berdiri diam, tidak bergerak, tidak berusaha bersembunyi, hanya berdiri di sana. Bayangan itu kecil, tampak seperti seorang anak, tetapi ada yang aneh. Tubuhnya terlalu diam, terlalu tidak manusiawi. Semua pemuda langsung menyorot senter ke arah sosok itu. Tidak ada siapa-siapa. Sosok itu sudah tidak ada. Seakan hanya berdiri di sana untuk memastikan mereka melihatnya sebelum menghilang. Kini mereka tahu satu hal, anak-anak yang hilang mungkin tidak sepenuhnya hilang. Mereka atau sesuatu yang menyerupai mereka masih ada di desa. Masih di sekitar mereka, dan lebih menakutkannya lagi, mereka tidak bersembunyi. Mereka ingin dilihat. Setelah kejadian di kebun bambu, suasana desa makin mencekam. Tidak lagi hanya ketakutan misterius atau bayangan yang muncul sekejap. Seakan sesuatu sedang berusaha menarik perhatian mereka. Tapi perhatian untuk apa? Dan mengapa sekarang? Pak Rasinah yang telah tinggal di desa sejak muda akhirnya angkat bicara. Dalam pertemuan kecil di pos ronda, ia mengingatkan tentang sebuah kejadian lama, sesuatu yang pernah terjadi puluhan tahun lalu dan kini nampaknya sedang terulang. Kata beliau, dulu ada seorang anak yang hilang seperti mereka, tapi tidak ada yang. Bella terdiam sesaat, seolah suara malam menelannya. Sebelum akhirnya melanjutkan, karena semua orang memilih untuk melupakan. Malam itu, beberapa pemuda kembali ke kebun bambu. Kali ini dengan lebih banyak persiapan. Mereka ingin menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keanehan ini. Dan mereka menemukan lebih dari yang mereka duga. Ada coretan di batang bambu. Beberapa batang bambu memiliki goresan yang tidak alami, seperti seseorang telah menulis sesuatu di sana. Angka-angka yang acak berulang kali terus di tempat yang tersembunyi. Jejak yang tidak bisa dijelaskan kini bukan hanya jejak kaki anak-anak, tetapi ada jejak lain yang lebih besar, lebih berat, seperti seorang dewasa yang pernah berada di sana. Tetapi tidak meninggalkan keberadaan nyata di desa. Suara-suara yang semakin mendekat, kali ini suara bisikan tidak hanya terdengar dari dalam kebun bambu, tetapi juga dari sekitar rumah-rumah yang pernah mengalami ketukan di pintu. Saat mereka semakin menyelidiki, salah satu pemuda, Dika namanya, menemukan sesuatu yang hampir membuatnya berteriak. Di balik salah satu batang bambu yang tumbang, ada sesuatu yang terikat di akar pohonnya. Sebuah boneka lusuh, tertutup tanah dan daun, seakan telah terkubur di sana beberapa tahun. Dan di bagian belakang boneka itu tertulis nama salah satu anak yang hilang. Pak Rasinah akhirnya berbicara lebih banyak. Dulu ada seorang anak yang menghilang dengan cara yang hampir sama. Warga desa saat itu mencari selama beberapa minggu, tetapi tidak ada jejak, tidak ada petunjuk nyata sampai akhirnya mereka berhenti mencari. Bukan karena tidak bisa ditemukan, tapi karena kita semua takut dengan apa yang
Pertanyaan itu kini menghantui setiap orang yang mendengar. Apakah kejadian itu benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, ataukah ada sesuatu atau seseorang yang selama ini telah bersembunyi di balik misteri desa ini? Malam itu, ketukan pintu di rumah warga terdengar lebih keras dari biasanya. Tetapi kali ini ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sebuah kertas kecil dengan tulisan tangan yang gemetar. Jangan cari lebih jauh. Mereka melihat kalian. Ketegangan semakin menguasai desa setelah kejadian di kebun bambu dan pesan misterius yang ditemukan di depan pintu rumah warga. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi mereka. Namun siapa dan mengapa? Malam itu pos ronda lebih ramai dari biasanya. Pemuda desa yang berjaga bukan hanya sekedar mengontrol keamanan, tetapi juga mencoba mengungkap misteri yang telah menggantung di desa selama berminggu-minggu. Senter menyala lebih terang, kentongan digantung lebih dekat, seolah mereka semua siap untuk menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Kemudian sesuatu terjadi. Pada pukul 1 dini hari, ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan hanya di satu rumah, tetapi di beberapa rumah sekaligus. Tidak beraturan, berpindah-pindah, seperti ada pola yang belum mereka pahami. Rio, yang berjaga di pos ronda melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan kecil berlari dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak terlihat jelas, hanya ada sekelebat gerakan yang terlalu cepat untuk seorang anak biasa. Para pemuda langsung berlari menuju sumber ketukan terakhir. Kali ini mereka tiba lebih cepat, dan mereka melihatnya. Seorang anak berdiri di depan pintu rumah Pak Amin. Dia menunduk seolah menunggu seorang membukakan pintu. Dika menyorotkan senter ke arah sosok itu. Tetapi yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Anak itu tak memiliki bayangan. Rahasia yang terungkap. Seketika angin di sekitar terasa lebih dingin. Seolah malam itu menelan suara mereka. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan, dan sebelum siapapun bisa berteriak, ia berlari ke arah kebun bambu, menghilang di antara batang-batang yang rapat. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, hanya suara nafas yang terengah dan pikiran yang berputar liar. Kemudian mereka menyadari sesuatu. Ketukan di pintu bukan sekedar gangguan, itu adalah pesan, sebuah pola. Rio mengambil kertas yang ditemukan sebelumnya dan melihat kembali angka-angka yang tertulis di batang bambu. Ia mencoba mencocokkan dengan waktu ketukan yang terjadi tiap malam. Dan satu pola mulai muncul. Mereka tidak meminta bantuan, mereka memberi peringatan. Saat mereka mulai menyusun potongan-potongan misteri, suara dari kebun bambu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Malam itu semakin panjang. Setelah anak misterius menghilang di kebun bambu dan pola ketukan mulai terbaca, pemuda desa sadar bahwa mereka tidak hanya menghadapi misteri biasa. Ada seseorang atau sesuatu yang selama ini mengawasi mereka. Saat pos ronda mencoba menyusun petunjuk, Pak Rasinah akhirnya berbicara lebih banyak. Wajahnya terlihat lebih pucat, seolah mengingat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu. Dulu, saat anak itu menghilang, ada seseorang yang tidak pernah terlihat lagi, bukan? Kata-katanya terhenti, tetapi tatapan matanya menuju ketakutan yang lebih besar dibandingkan siapapun yang ada di ruangan itu. Rio kembali melihat angka-angka yang ditemukan di batang bambu. Ia mencoba menyusunnya dalam sebuah pola waktu, dan semakin lama semakin memeriksa, semakin mereka sadar bahwa ketukan pintu itu bukan hanya gangguan, tetapi sebuah petunjuk tersembunyi. Lalu sesuatu terjadi. Dari kejauhan suara langkah terdengar. Langkah yang berat, tidak seperti suara anak kecil yang mereka dengar sebelumnya, tetapi suara seseorang yang berjalan perlahan mendekati pos ronda. Semua orang menegang, lalu senter dinyalakan, kentongan digenggam erat, dan dari gelapnya gang desa seorang lelaki muncul. Pak Mardan. Ia terlihat lebih lelah dibanding biasanya, matanya sedikit merah, seolah tidak tidur selama berhari-hari. Tetapi yang paling aneh, tangannya menggenggam sesuatu.
kertas kusut penuh tulisan kecil yang tidak jelas. "Jangan cari lebih jauh." Suara Pak Mardan nyaris tidak terdengar. Ia menunduk, seolah menahan sesuatu. Semua pemuda memandanginya, menunggu jawaban yang selama ini ia tutup. "Bukan makhluk halus, bukan sesuatu yang kalian pikirkan." Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Ini tentang kita, tentang apa yang kita lakukan dulu, dan seseorang yang tidak." Suasana menjadi hening, tetapi ketakutan semakin mengikat mereka. Dan akhirnya malam itu ketukan terdengar lagi, tapi kali ini tidak dari pintu rumah, melainkan dari dalam pos ronda. Ketukan itu terdengar begitu dekat, tidak seperti yang mereka dengar di rumah-rumah warga sebelumnya. Kali ini suara itu berasal dari dalam pos ronda. Para pemuda menegang, mereka saling memegang dalam keheningan yang semakin mencekam. Tidak ada satupun yang bergerak, seolah takut melihat apa yang mungkin muncul dari dalam ruang sempit itu. Kemudian sesuatu terjadi. Lampu minyak di sudut pos ronda tiba-tiba redup, seolah ada sesuatu yang mengganggu api kecil itu. Rio menyalakan senter dan menyorot ke sudut tempat suara ketukan terakhir terdengar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja ada sebuah kertas kusut yang tidak ada di sana sebelumnya. Pesan dari masa lalu. Dengan tangan sedikit gemetar, Dika mengambil kertas itu dan mulai membaca. "Bukan kecelakaan, mereka tidak hilang, mereka diambil. Mata semua orang selama ini hanya memberikan potongan-potongan cerita." Kini terduduk di kursi kayu tua di sudut pos ronda, nafasnya berat. Seolah ia tahu bahwa misteri ini telah mencapai titik di mana tidak bisa lagi disembunyikan. Kata Pak Rasinah, "Dulu, sebelum anak yang pertama hilang, ada seorang yang menghilang. Lebih dulu." Semua mata kini mengarah kepadanya. Siapa? Siapa yang menghilang sebelum anak-anak itu? Dia bukan anak kecil. Dia seorang yang pernah tinggal di desa ini. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Desa pernah mengalami teror seperti ini sebelumnya. Tetapi alih-alih mencari jawaban, mereka memilih untuk mengubur kebenaran. Kemudian Pak Mardan berkata, "Saat kalian mulai mencari jawaban, kalian mendekati sesuatu yang seharusnya tetap diam." Suasana semakin menegang. Malam terasa lebih dingin, dan semua pemuda kini menyadari bahwa bukan hanya suara-suara aneh yang mereka hadapi, ada seorang manusia yang masih berada di desa ini, sedang bersembunyi dan menyembunyikan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Lalu dari luar pos ronda terdengar langkah kaki, perlahan, berat, dan mendekat. Dan sebelum mereka bisa merespon, ketukan terakhir terdengar. Kali ini bukan dari pos ronda, tetapi dari pintu desa tua yang sudah lama tidak dibuka. Pintu desa tua yang sudah lama terkunci itu seolah bergetar pelan saat ketukan terakhir terdengar. Tidak ada seorang pun yang pernah mendekatinya selama bertahun-tahun. Bukan karena larangan, tetapi karena semua orang tahu bahwa di balik pintu itu ada sesuatu yang seharusnya tetap tersimpan. Rio menggenggam senter lebih erat. Dika menarik napas dalam-dalam. Sementara Pak Mardan berdiri diam. Tatapannya tidak lagi penuh ketakutan, tetapi seperti seseorang yang telah lama menunggu saat ini terjadi. Ketukan terdengar lagi, lebih pelan, lalu sesuatu terjadi. Pintu itu perlahan bergeser, seolah tidak benar-benar terkunci. Dalam gelapnya malam, celah pintu memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Koridor tua yang berdebu dengan jejak kaki samar menuju di dalamnya. Jejak kaki itu kecil, seperti milik anak-anak. Satu demi satu pemuda desa mulai masuk dengan hati-hati. Dinding koridor itu terasa dingin, dan di ujungnya mereka melihat sesuatu yang semakin memperjelas misteri yang selama ini menghantui desa. Coretan tangan yang tak beraturan, tapi menggambarkan sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Gambar orang-orang desa, dengan sosok lain berdiri di tengah mereka. Rio merasa tubuhnya semakin kaku.
"Siapa yang menggambar ini?" Pak Rasinah akhirnya menjawab dengan suara yang nyaris berbisik, "Orang yang kita lupakan." Puluhan tahun lalu, desa ini pernah menghadapi sesuatu yang hampir sama. Seorang anak hilang, tapi yang lebih parah, seorang pria dewasa juga menghilang sebelumnya. Bukan karena ia pergi, tetapi karena desa memilih menghapus keberadaannya. Ia adalah seorang yang dianggap mengganggu keseimbangan desa. Sesuatu terjadi pada dirinya, sesuatu yang membuat warga memilih untuk tidak pernah berbicara tentangnya lagi. Dan sejak saat itu, setiap beberapa tahun anak-anak mulai menghilang. Dia tidak pernah pergi, dia ada di sini, dia mencari anak-anak. Mereka kini sadar bahwa misteri ini bukan hanya tentang suara-suara aneh atau ketukan di pintu. Ini adalah pengingat tentang seseorang yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Dan saat mereka kembali melangkah keluar dari koridor gelap itu, ketukan terakhir terdengar, kali ini dari belakang mereka. Tidak ada seorang pun yang berani berbalik. Mereka tahu mereka tidak sendirian.